Halo guys, balik lagi bersama gua. Oke, karena fundamental itu sangat penting, setiap saham itu punya fundamentalnya, maka buat teman-teman semua, belilah saham yang kalian tahu, beli di harga murah, jual di harga mahal. Maka setiap yang kalian beli saham-sahamnya itu wajib setidaknya tahu minimal harga wajarnya itu berapa. Kemudian kita bisa menentukan akan beli di harga berapa dan akan jual di margin keuntungan berapa itu. Oke, kali ini langsung kita akan menganalisis dan memprediksi bank NISP atau OCBC NISP ya, yang di kuartal 1 2022 ini mempunyai laba bersih meningkat 20%, pendapatan meningkat 12,5%. Oke, sebelum gua lanjut, bagi teman-teman yang mau template fundamental atau template harga wajar ini, teman-teman bisa syaratnya bisa di-like video ini, kemudian di-subscribe, di-share ke teman-teman yang lain, kemudian komen saham apa aja yang mau dianalisa. Kemudian kirim bukti subscribe dan menonton video ini ke channel Telegram gue. Nanti gue bakal japri satu persatu apa namanya template perhitungan harga wajar ini. Gratis ya, tanpa terkecuali gue bakal kirim. Pokoknya yang jelas yang tadi like, comment, subscribe, kemudian bukti sudah selesai menonton video ini. Kirim ke Telegram gue. Oke, kita lanjut. Ini bagian dari saham perbankan ya, perbankan ya dibilang kecil, tapi ya ini cukup menarik juga karena memang untuk hari ini harga sahamnya sedang turun dibandingkan awal 2021, kemudian 2022 memang turun. Coba kita lihat secara fundamental, apakah di tahun 2021 itu laporannya lebih tinggi dibandingkan 2022. Mengenai aset, secara aset di 2021 ya, dari 2020 ke 2021 ada peningkatan. Secara umum memang grafiknya naik dari 2015. Kemudian nilai bukunya cenderung naik ya, mulai dari tahun 2016 tuh sekitar 858 sampai sekarang itu nilai bukunya 1.402. Artinya ini ada kenaikan ekuitas dari saham ini. Kemudian kita pengen tahu nih laba per sahamnya apakah ada kenaikan. Sama dari 2016 sampai dengan 2021 ada kenaikan, tetapi ada penurunan di 2020. Nah, kita ketahui ya 2020 itu tahun-tahun yang berat bagi sektor-sektor industri maupun perbankan karena memang sedang adanya pandemi. Oke, intinya simpel aja kita ngelihat dari beberapa laporan-laporan keuangan tersebut, kemudian langsung kita ke data-data yang harus kita cari gitu ya. Nah, ini udah gua kumpulkan nih data-datanya. Gua pakai Stockbit ya, yang simpel aja laporan keuangannya tapi lengkap, dan gua kumpulkan berdasarkan rasio rasio analisa prediksi harga wajar saham versi gue gitu. Harga sekarang ini di tanggal 7 ya, di penutupan sesi 1 ini 635. Oke, kita tulis 635, asumsinya di penutupan hari ini tuh 635. Kemudian revenue itu ada penurunan ya, baik di 2020, 2021, 2022 ya. Tapi memang tadi secara kuartal, kita lihat ya, secara kuartal revenue-nya itu ada kenaikan ya, di apa namanya? Sorry, ada penurunan ya. Benar turun dari 2020, 2021, 2022 turun. Kemudian net income 2020 ke 2021 turun, tapi 2021 ke 2022 naik. Nah, ini secara kuartal. Kemudian PE ratio masih di bawah 10 ya, yaitu di 5,5%. Dividen ini cocok banget buat dividen hunter. Sebenarnya tidak jumbo, tapi sedang ya, tapi masuk syarat.
masuk syarat ya. Dan ini juga di bawah 10 PE rasio termasuk kategori murah. Kemudian EPS anual. EPS itu laba per saham. 2018 ke 2019 itu turun. Tapi 2020 ke 2021 naik secara kuartal, 2021 ke 2022 itu naik. Nah, ini ada peningkatan, artinya ada peningkatan antar kuartal 2021 ke 2022. ROA dulu, return on asset. Nah, seperti yang gue udah sampaikan dulu juga di awal-awal video, untuk saham perbankan atau keuangan, itu ROA-nya pasti kecil gitu. Dan yang paling tinggi itu mengandalkan return on equity-nya. Nah, ini jadi ya cukuplah 1,16%. Kemudian nanti kalau emang mau dibandingkan dengan sejenisnya nih, dengan bidang sejenisnya untuk ROA seperti itu. Kemudian NPM 21,57%. Di nilai NPM ini kita lakukan metode cross comparative penyesuaian. Berapakah nilai NPM yang wajar untuk saham ini jika disesuaikan dengan ROE dan ROA-nya. Maka batas bawah NPM yang harus dicapai oleh NISP itu 5,64%, dan batas atasnya itu 6,4%. Artinya jika melewati kedua ini ataupun di antara kedua ini itu cukup, tapi jika di atas batas itu sangat bagus. Dan ini dibuktikan oleh NPM NISP itu 21,57%. Jadi bagus ya. Bagus, sangat bagus. Kemudian PBV sekarang itu 0,4, ya tentunya ini juga tidak serta-merta dikatakan murah karena memang di bawah 1, tapi kita lihat rata-rata PBV-nya berapa ya, minimal 3 tahun. Kemudian kita sesuaikan juga PBV versus ROE-nya. Nah, di sini ROE-nya itu 8%, maka jika ROE-nya 10% artinya 1. Nah, jika ROE-nya 8% artinya 0,8. Nah, berarti dengan penyesuaian ini, PBV sekarang menunjukkan harga yang murah. Kemudian book value per share di 1.419, dan harga wajarnya dengan PBV yang sudah disesuaikan 0,8, maka ditemukan 1.135. Artinya ada margin sekitar 79% di harga yang sekarang. Cukup menarik. Sampai sini cukup menarik. Kemudian kita lanjut lagi perhitungan harga wajar menggunakan PE method EPS annual, year on year growth. Nah, ini menggunakan aplikasi Stockbit, akan kalian bisa akses di valuasi, maka didapatkan 963. Nah, ini lebih murah, artinya ada margin sekitar 52% dari harga sekarang. Kemudian lanjut, min VBP 3 tahun. Min VBP 3 tahun rata-ratanya di 0,60 ya, di 0,60. Nah, di sini di 0,60. Nah, ini juga bisa jadi patokan nih. Ketika sekarang itu di 0,45, artinya ada kemungkinan akan balik atau rebound ke harga PBP rata-ratanya di 0,6. Maka didapatkan menurut PBP rata-rata 3 tahun, harganya itu harusnya di 851. Ada keyakinan dari sini harganya akan balik ke minimal ke 851. Oke, kita sudah dapat 3 harga wajar ya. Pertama itu menggunakan harga wajar ROE versus PBV itu 1.135, yang kedua PE method 963, yang ketiga itu menggunakan harga wajar min PBV 3 tahun itu 851. Kemudian kita rata-ratakan ya. Kemudian kita rata-ratakan, rata-rata MOS-nya itu 55% dengan rata-rata harga wajar di 983. Nah, kita mempunyai margin 50% nih di harga sekarang. Cukup menarik ya, karena memang kalau bagi gue itu minimal kita harus punya margin of safety 20%. Artinya, kenapa 20%?
Misalkan harga sekarang kita beli di harga sekarang 635, kemudian kita jual, targetnya itu kan di 980. Nah, ini optimisnya, sedangkan optimisnya 983 gitu. Kita, supaya, tidak kelewat gitu, minimal lah kita di harga 890. Nah, itu pun punya margin sekitar 40%, seperti itu. Nah, memang, jangan disamakan dengan saham gorengan yang naiknya puluhan persen satu hari. Ini perlu timing, perlu, evaluasi dan, apa namanya, pembelian di harga yang tepat juga, gitu. Artinya kalau memang sekarang harga murah, ya murah dibandingkan dengan harga harga wajarnya, 983. Dengan, asumsi kita beli harga di sekarang, kemudian jual di 890, itu sudah untung. Kemudian ditambah dividen 3%, kita sudah dapat 43%, seperti itu. Nah, satu lagi, itu kan 3 perhitungan harga wajar. Satu lagi untuk menghitung harga wajar versi dividen. Nah, dividen NISP ini memang baru bagi dividen di tahun ini, itu sekitar Rp22. Ketika dimasukkan ke rumus, Rp22 kali 100 dan dibagi 3. 3 itu artinya minimal dari 3% ya, untuk dividennya, maka didapatkan harga wajarnya itu 733. Nah, jika kita gabungkan kembali ke rata-rata harga wajar ini, nah 733 kita masukkan, kemudian ini dibagi 4 ya, kemudian ini juga di margin of safety juga kita masukkan, kemudian di sini dimasukkan dan dibagi 4, maka margin of safety-nya yang lebih konservatif lagi, artinya konservatif itu tidak optimis banget, tapi kita juga yakin gitu dengan keempat perhitungan harga wajar ini. Dan masih kita mempunyai MOS margin of safety itu sekitar 45% dengan rata-rata harga wajar di Rp920 gitu. Nah, kemudian di simulasi yang kedua, kita beli di harga 635, kemudian jual di harga 920, maka kita dapat margin 45% tambah dividen 3%, jadi totalnya 48%. Bagi saya penilaiannya ini cukup menarik dan perlu ditahu atau langsung cicil. Karena akan sekarang ya kita lihat ya di fitur Stockbit itu ada yang menarik ya, namanya seasonality. Seasonality itu artinya riwayat saham itu kenaikan per bulannya di bulan apa aja. Nah, kalau kita lihat ya, seasonality ini, di seasonality bulan Juli itu memang minus ya, rata-rata di bulan Juli. Tapi kita lihat di Oktober naiknya 75%. Artinya, kita bisa beli di harga sekarang, harga murah, kemudian jual di bulan Oktober. Ini Oktober itu rata-rata 75% ya kenaikannya, probability-nya atau kemungkinan naiknya 75%. Kemungkinan harga saham ini hijau gitu. Dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, itu bulan Oktober memang lebih tinggi. Kemudian yang kedua itu bulan Februari. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat di bulan Oktober dan bulan Februari. Bulan Oktober. Nah, di sini Oktober di 725. Kemudian sebelumnya di bulan Mei itu 690-an. Jadi memang ada kenaikan ya. Kemudian di tahun berikutnya Oktober. Nah, ini ya, ada kenaikan di Oktober, kemudian dibandingkan bulan Januari. Gitu. Oke, cukup ya untuk menghitung harga wajar dengan keempat perspektif pendekatan penilaian harga wajar. Dan intinya kita tahu
yang kita beli dan kita juga tahu kapan kita jual. Jangan sampai kita nggak tahu nih, udah naik puluhan persen kita nggak tahu jualnya di berapa. Menurut gue itu cuan 20%, 30% ya sudah lumayan cukup ya, dan itu besar, apalagi bagi pemula. Nah, sekali lagi gue ingatkan, bagi yang mau template perhitungan harga wajar ini, silakan komen di kolom komentar, kemudian like dan di-subscribe, kirim bukti yang sudah nonton video ini ke Telegram gue dan gue bakal kasih template-nya secara, personal. Terima kasih, semoga bermanfaat, sampai jumpa.